Sebagai mantan pendidik, ternyata Pak Anies ini suka SKS juga ya, alias sistem kebut semalam. Bagaimana tidak? Ajang Formula E yang digadang-gadang akan menjadi event dengan berskala internasional itu jaraknya menuju penyelenggaraan hanya sekitar 4 bulan lagi. Harusnya sekarang-sekarang ini sudah masuk ke tahap persiapan akhir. Misalnya ya mengecek keamanan sirkuit, atau mungkin kalau Pak Gubernur masih punya banyak waktu luang, boleh juga cek sound lagi Pak di sana. Tapi boro-boro persiapan akhir, hingga saat ini lintasan balap atau sirkuitnya saja belum mulai dikerjakan. Bahkan kabar yang terbaru, tender sirkuitnya gagal dilakukan. Hingga saat ini Jakarta Propertindo belum bersedia menjelaskan apa penyebabnya hingga tender tersebut gagal dilakukan. Kalau dipikir-pikir, gagalnya tender pembangunan lintasan balap atau sirkuit Formula E ini lucu juga ya. Kenapa lucu? Karena kan waktunya sudah mepet. Dan proyek ini bisa dikatakan proyek mercusuarnya Pak Anies sebelum beliau lengser. Kok bisa tendernya gagal? Berdasarkan pengalaman, biasanya kalau tender gagal itu karena alasan-alasan administratif. Misalnya, ada peserta yang terlambat memasukkan dokumen, atau peserta tendernya hanya satu, kan jadi tidak bisa dibandingkan. Atau para peserta tender, angka yang dimasukkan itu di atas pagu. Nah, hal-hal seperti ini bisa membuat tender itu gagal. Tetapi mengingat ini adalah proyek mercusuar, kok bisa gagal? Menurut kasus-kasus yang pernah diungkap oleh KPK, proyek-proyek besar itu kerap kali bahkan sudah ada pemenangnya sebelum tendernya dimulai. Oleh karena itu saya katakan lucu nih tender lintasan balap sirkuit yang merupakan hal yang paling mendasar ya, namanya juga balap mobil. Ya, hal yang paling mendasar ini kok bisa gagal. Kalau kita merujuk kepada Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2019 tentang pengadaan barang dan jasa untuk BUMD, selain melalui tender, metode lain untuk memilih penyedia barang dan jasa bisa juga melalui penunjukan langsung. Kita garis bawahi dulu ya, bisa melalui penunjukan langsung. Tentu ada catatannya, yaitu misalnya ada kondisi khusus atau bisa dikatakan juga dalam kondisi yang tertentu, di mana proses pemilihan dengan metode yang lain tidak bisa dilakukan. Apakah mungkin nantinya akan dilakukan penyediaan barang dan jasa untuk Formula E dengan metode penunjukan langsung? Kita tunggu bagaimana langkah Jakarta Propertindo selanjutnya. Dan saya betul-betul berharap Jakarta Propertindo bisa menjelaskan kepada publik langkah-langkah yang akan diambil, mengingat ini adalah proyek besar yang melibatkan uang dalam jumlah yang sangat banyak. Selain soal pembangunan sirkuit yang gagal tender, hingga saat ini ajang Formula E ternyata juga belum berhasil mendapatkan satupun sponsor ataupun partner. Wah, luar biasa banget ini hajatannya Pak Anies, semuanya serba mepet. Masa untuk acara kelas internasional yang Pak Anies sendiri mengklaim akan mendatangkan manfaat ekonomi yang besar bagi warga DKI Jakarta dan bagi masyarakat Indonesia, kok bisa 4 bulan menjelang hari H, belum ada satupun sponsor dan partner yang resmi mau tanda tangan kontrak. Alasan dari pihak Jakpro, para sponsor dan partner ini baru bersedia tanda tangan kalau sirkuitnya sudah jadi. Nah, untuk acara yang bergengsi, harusnya pihak Jakpro saat ini sedang sibuk menyeleksi berbagai penawaran proposal yang masuk dari para sponsor dan partner yang berebutan ingin agar logo mereka bisa terpampang di acara yang super keren itu. Dana dari sponsor dan partner juga harusnya sudah masuk dan bisa digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Formula E. Nah, kalau para sponsor dan partner saja ragu untuk tanda tangan kontrak, ini pertanda tidak bagus untuk sebuah event apapun itu, tidak harus event Formula E. Contoh sederhana, kita nih yang pernah melewati masa SMA atau kuliah mungkin masih inget ya, suka ada acara bazar di sekolah atau pentas seni di kampus-kampus, dan biasanya pihak sekolah atau kampus itu menyediakan dana sedikit lah. Selebihnya
panitia harus mencari sendiri dana di luar dan kita belajar membuat proposal kepada para sponsor. Kemudian para sponsor atau partner akan tertarik biasanya untuk menjadi sponsor tentu dengan menghitung bahwa mereka juga akan bisa mendapatkan manfaat dari menaruh logonya di acara-acara sekolah atau kampus itu. Dan uang dari sponsor akhirnya bisa dipakai untuk kita sewa tenda lah, sewa sound system, bayar MC, bayar artis pengisi acara, dan sebagainya. Kira-kira seperti itu ya, alur kerja dari sponsor pada acara-acara pada umumnya. Dan harusnya kurang lebih seperti itu juga lah di ajang Formula E. Formula E ini sudah diklaim tidak akan pakai dana APBD, melainkan sumber dananya dari sponsor perusahaan-perusahaan besar. Tapi ternyata kenyataannya hingga 4 bulan menjelang acara, belum ada satupun sponsor dan partner yang tanda tangan kontrak, artinya belum ada dana yang masuk. Luar biasa sekali Formula E ini. Saya terus terang penasaran sih, apa langkah dari Gubernur Anies selanjutnya? Coba dong penonton Cokro TV yang budiman dan biasanya kreatif-kreatif, coba memberikan usulan deh, kita coba bantu Gubernur Anies, siapa tahu ada ide-ide brilian agar ada solusi dari situasi ini. Yang punya ide atau komentar, tulis di kolom di bawah ya. Saya Sis Grace Natali, kita berjumpa lagi dalam Sis Grace on Mic selanjutnya.